Oke. Partisipasinya oke. Bu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah walaupun yang join baru sedikit, sambil kita menunggu, Ibu mau ini dulu deh, sapa-sapa ya. Karena kelas 10, di tingkat kelas 10 1 tahun itu kalian tidak ketemu sama guru ya? Betul nggak? Ini yang sudah masuk Pak Supriyadi dari kelas apa, Nak? Kelas 11 TKR 2, Bu. Oh, ada perwakilan dari TKR, alhamdulillah. Nah, kemudian ada Jenahwati, TKJ ya, melihat pakaiannya mah. Dari mana? Di mute dulu, Nak. Itunya. Dari mana, Jenah? Dari jurusan apa? TOI. Kemudian kalau ada? Ya. Ada dari jurusan TKJ ya? Ya, oke. Iya. Oke deh. Mudah-mudahan hari ini yang sudah join terima kasih. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dengar nggak suara Ibu, Nak? Jelas nggak suara Ibu? Supri? Suara Ibu Dengar, jelas nggak? Bu. Dengar ya, alhamdulillah. Dengar. Ibu pakai masker, Dengar. perlu dibuka nggak maskernya? Perlu, Bu. Biar sekalian kenalan ya. 1 Iya. tahun tidak ketemu sama gurunya, alhamdulillah. Pada tahun pelajaran sekarang di semester kalian menginjak ke semester 3 baru ketemu dengan gurunya walaupun lewat Zoom meeting Daring. atau lewat daring, Zoom meeting atau medianya adalah YouTube. Oke. Kenapa, Nak? Oh, ya. Sekarang kalian mungkin tahu mata pelajaran yang Ibu ampu, di sini sudah Ibu share, itu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Waktu di kelas 10, ada nggak mata pelajaran ini? Ada. Belum ada ya? Nah, okay. Ada, Bu. Belum ada. Nah, sekarang pada semester 3, ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelumnya Ibu tanya dulu deh. Ya, Ibu buka ya. Nurut ya sama Supri suruh dibuka. Nah, Ibu pengen tahu dulu tentang produk, pasti pengertiannya produk itu kan udah paham ya. Kalau produk itu adalah sesuatu wujud daripada produk. Kan produk minuman ya berarti ada botol, ada gelas gitu kan. Kalau kreatif itu kreativitas. Kalau kata kewirausahaan, ada yang baru dengar ataupun sudah mendengar sebelumnya kata kewirausahaan? Sudah, Bu. Sudah. Supri nih yang aktif. Ibu senang banget sama anak yang aktif. Iya, Ibu ini ya. Ibu suka kelas yang aktif, komunikatif, tetapi tidak ramai. Artinya kalau sudah aktif, komunikatif pasti ramai. Tapi kalau ramai belum aktif atau komunikatif. Apa Supri kewirausahaan yang gambarannya menurut Supri itu pengertiannya apa sih kewirausahaan itu? Kayak suatu usaha, Bu. Iya. Diulang nggak? Diulang. Kayak suatu usaha. Oh, suatu usaha. Jadi kita mengarah ke usahanya menurut Supri ya? Ya. Ada pendapat yang lain, Supri tadi dari TKR ya? Oke.
Ada yang lain mau berpendapat? Kalau kata Supri itu kewirausahaan itu kita merujuk ke usaha. Ada pendapat yang lain? Enggak, Bu. Ya, siapa? Siapa ini? Siapa ini? Sudah, tidak ada lagi. Oke. Kenapa Bu ada pelajaran tentang kewirausahaan? Ini adalah salah satu tujuan, apalagi sekarang masa kita adalah masa makin bergulir dari masa-masa reformasi, kemudian kinerja baru sampai dengan sekarang ada pandemi ya, yang namanya tujuan sekolah. Ini kita prolog dulu, mohon maaf. Kalau misalkan kalian sekolah jurusan SMK, sekolahnya bukan SMA, urusannya adalah kita ke sekolahnya memilih ke SMK, pasti memiliki tujuan. Salah satu tujuan yang terkecil mungkin atau sepintas mungkin mimpi, paling tujuannya adalah untuk apa? Bekerja ya? Ya. Pasti niatnya adalah Bu, saya memilih SMK adalah saya pengen bekerja. Karena saya pengen memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri ya. Tetapi pada zaman era sekarang, apalagi pandemi, kegiatan usaha lagi mati, gitu kan? Semuanya pada tutup. Jangankan orang yang belum bekerja, orang yang sudah bekerja pun ada beberapa yang dirumahkan. Nah, dengan adanya pendidikan kewirausahaan, yaitu mendidik siswanya berorientasi tidak hanya bertujuan untuk bekerja, tetapi bagaimana memiliki tujuan, memiliki usaha sendiri, itu salah satunya, memiliki penghasilan sendiri, gitu kan? Karena dari kata kewirausahaan, kata Supri adalah Bu merujuk ke usaha, gitu kan? Betul. Sebelum Ibu lanjut, ada tidak di sini yang sudah kelas 11 ya? Kemarin di data ada yang sudah mendaftarkan diri, dimintain data sudah punya usaha. Ada? Sudah, Bu. Ada. Siapa yang sudah? Coba. Yang ngomong ini siapa? Ageng Catur. Adam. Ya. Adam di data. Adam. Ageng. Oh, Ageng. Mohon maaf ya, Geng ya. Ageng dari kelas apa, Geng? TKR 2. Oh, TKR 2. Ageng di data punya usaha sendiri, alhamdulillah. Usahanya apa, Nak? Buka toko aksesoris. Alhamdulillah. Di desa sendiri? Masih rumahan, Bu. Oh, masih Kita rumahan. Menerima panggilan dari rumah ke rumah. Oh, Kita dari rumah ke rumah. kan lagi PPKM, jadi nggak bisa keluar. Saya menerima panggilan ke rumah. Alhamdulillah ya. Berarti ini udah ada yang start mendahului. Saya akan memantau Ageng walaupun nilai ulangannya, Ibu jamin deh. Ibu jamin, khususnya Ibu, walaupun nilai ulangannya kecil, Bu saya nggak bisa ngapalin, saya nggak bisa ngitung harga produksi, Bu saya tidak bisa menghitung harga jual, tetapi kalau contoh Ageng sudah menjalankan, Ibu jamin Ageng di atas KKM, mungkin lebih dari nilai KKM yang ditetapkan. Jangan ngiri ya yang belum punya usaha, dan ini sebagai acuan. Kenapa? Kalau misalkan kita belajar tentang kewirausahaan hanya sekedar batas teori, gitu kan, berbeda dengan seperti Ageng yang sudah mengaplikasikan. Tapi mungkin ilmunya harus ada tambahan ilmunya. Bagaimana menentukan harga jual, bagaimana melakukan pelayanan, ya Geng ya. Nah ada ilmu-ilmu yang harus dikasihkan, tetapi si Ageng udah berani mengaplikasikan dulu. Nah Ibu jamin Ageng nilainya akan di atas KKM. Semangat ya Ageng ya. Ya Bu. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pacuan untuk siswa-siswa yang lain bagaimana untuk berwirausaha. Oke, ini sebagai latar kita. Oh, berarti pelajaran kewirausahaan adalah orientasinya ke sana untuk mendidik siswa SMK sebagai wirausaha. Wirausaha hal kecilnya, tetapi tujuan yang besarnya adalah insya Allah suatu saat jadi pengusaha yang besar gitu kan, entah itu kalangannya sebatas CV gitu kan, mudah-mudahan sampai PT gitu. Oke,
Ini slide berikutnya kita tim MGMP untuk mata pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan diampuh oleh 4 guru. Guru yang pertama kebetulan gurunya adalah perempuan semua ya. Perempuan semua, ada yang masih muda kecuali ibu yang muda. Ini foto yang pertama yaitu Ibu Chandra. Ibu Chandra ini guru PKK yang bertanggung jawab membimbing siswa untuk kompetensi keahlian TOI. Jadi kalau TOI nanti bimbingannya sama Bu Chandra. Kalau materi kita share MGMP berbarengan ya. Kemudian kalau Ibu Herlindri, ini foto yang kedua. Bu Herlindri ini adalah yang bertanggung jawab membimbing siswa untuk kompetensi keahlian tata busana. Nanti kalau tata busana bimbingannya adalah sama Bu Herlindri. Nah, kemudian ini foto yang ketiga, udah jelas ya Pak ya? Ya, ini yang lagi berbicara di depan kalian, saya sendiri Ernawati, saya yang membimbing atau mengampu mata pelajaran PKK untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, untuk TKJ ke Ibu. Nah, kemudian yang foto terakhir ini adalah Ibu Eti. Ibu Eti itu adalah pembimbing atau guru pengampu PKK untuk kelas 11 di kompetensi keahlian PKRO. Baru ketemu ya? Ya, kemarin classroom nggak ada komunikatif seperti ini. Insya Allah kedepannya akan kalian ketemu minggu depan dengan Bu Caca atau minggu berikutnya dengan Bu Erlindi atau dengan Bu Eti akan selalu ketemu. Oke, ini pengenalan kita ya, karena ada peribahasa tidak kenal maka tidak sayang. Oke, pada tujuan pembelajaran. Nah, Ibu slide-nya adalah ke awal dulu. Capaian pertama adalah kita KD-nya 3.1. 3.1 itu adalah capaian kompetensinya mengenai tentang sikap dan perilaku wirausaha. Ya. Kita ke arahnya adalah ke sikap dulu sebelum bagaimana mengembangkan proyek, bagaimana mengembangkan usaha. Kita dasarnya adalah tentang sikap wirausaha dulu. Di mana tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Tadi Supri bilangnya kewirausahaan itu Bu adalah muaranya ke usaha. Oh ya, apa betul? Nanti kita bahas di sini ya. Karena di sini kita membahas apa perbedaan wirausaha dengan kewirausahaan. Apa bedanya dengan wira swasta? Ya, oke. Ada tidak yang pernah mengisi biodata diri tentang orang tua? Biasanya biodata diri kan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan sebagainya. Ada biodata diri tentang keluarga atau melihatlah KTP orang atau tetangga. Mungkin pekerjaan orang tua, ada yang tentara, ada yang Polri, ada yang PNS, ada yang dokter gitu kan. Tetapi ada nggak yang menuliskan biodata orang tua, jenis pekerjaan orang tua, wirausaha atau wira swasta? Ada tidak? Lihat. Kalian di rapot aja pekerjaan orang tua, wira swasta atau wirausaha. Ada nggak yang menuliskan itu? Ada, Bu. Ada ya. Nah, Ada. Ya. Pekerjaan apa orang tuanya? Wira swasta. Bukan wira usaha ya? Nulisnya adalah wira Bu. Wira swasta ya nulisnya ya. Wirausaha, Bu. Oh, wira usaha. Ya, ada yang nulisnya wira usaha, ada yang nulisnya wira swasta. Nah, apa sih perbedaan antara wira usaha dengan wira swasta? Swasta. Ya, wira swasta. Kan kebanyakan nulisnya wira swasta ya. Oke. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah mengidentifikasikan sikap dan perilaku wirausaha. Jadi wirausaha diidentifikasikan karena antara sikap dan perilaku ada yang perilaku baik, ada yang perilaku tidak baik. Bagaimana mengidentifikasikan perilaku seorang wirausaha yang bisa sukses? Nanti kita identifikasi. Kemudian yang ketiga adalah memahami karakter wirausaha. Yang keempat adalah mengidentifikasikan keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Karena
Banyak yang berbicara, kalau kita berbicara usaha adalah belum apa-apa sudah takut gagal gitu kan. Modalnya dari mana? Ya usahanya usaha apa? Padahal itu adalah harus diidentifikasikan terlebih dahulu. Apa sih keberhasilan yang diraih? Apa sih kegagalan gitu? Nah, ini aturan penilaian KKM untuk mata pelajaran PKK adalah 78. Kemudian ada aturan kehadiran secara daring. Nah, awas nih diisi ya link-link untuk daftar hadirnya minimal 80% mengikuti pembelajaran. Kemudian ada PTS, ada 2 PTS ganjil dan PTS genap. Ini nilainya adalah bobotnya 25%, ada PAS, bobotnya 35%, dan ada kuis-kuis atau ulangan atau tugas, itu bobotnya 40%. Sepakat? Sepakat? Pas, Bu. Sepakat ya? Baik, Bu. Ya, terima kasih. Sudah masuk nih ke sini. Tuh, Supri. Wirausaha atau entrepreneur? Ya, oke. Wirausaha secara bahasa itu terdiri dari 2 suku kata. Ya. Dengan ada kata wira dan ada kata usaha. Ya, berarti benar kata Supri ya. Ya udah Bu, kewirausahaan itu adalah kita muaranya adalah ke usaha, ada kegiatan. Tapi yang disebut wirausaha adalah wira. Kata wira itu adalah pengertiannya dari asal katanya, wira itu adalah berani atau berani. Ya. Jadi merujuk ke siapa? Ya, kuat ya. Wah, berarti belum belajar ini udah paham ini, bagus nih. Ya, Bu, belajar. Udah, alhamdulillah. Ya. Jadi siapa wira itu? Dia adalah orang, merujuk ke orangnya. Entrepreneur merujuk ke orangnya gitu kan. Perwira, si wira itu adalah perwira. Perwira artinya dia berani gitu kan. Kalau usaha adalah upaya, berarti wirausaha adalah orang yang berani. Berani usaha. Ya, berani mengambil upaya kegiatan usaha. Kenapa Bu beraninya? Nanti kita bahas. Berani menanggung resiko. Kan resikonya apa tadi? Ada tujuannya, identifikasi antara keberhasilan dan kegagalan. Berarti berani menanggung resiko tentang sebuah kegagalan gitu kan. Oke. Nah, apa nih bedanya? Tadi ada yang kata-kata wira swasta. Kalau ini kita baru bahas tentang wirausaha ya. Wirausaha terdiri dari dua kata, wira dan usaha. Ya. Wira adalah perwira atau orang yang berani. Usaha adalah upaya. Nah, apa Bu bedanya dengan wira swasta? Bedanya luas, Bu. Wira Ya. swasta mah bekerja dengan orang lain, Bu. Oh gitu, bekerja sama orang lain. Oke. Terus ada lagi siapa yang bekerja dengan orang lain yang ngomong tadi? Saya, Bu. Siapa? Haris. Iya, Bu. Haris. Oke, Muhammad Haris dari mana? TKR 2. Dari TKR. Alhamdulillah TKR ini aktif-aktif semua. Kompetensi yang lain? Ya. Hadir, Bu. Ya, hadir. Tetapi Ibu minta yang komunikatif ya. Ya, Bu. Oke. Kalau wira swasta Bu, orang yang bekerja di orang lain. Kalau wirausaha Bu adalah orang yang memiliki usaha. Pada hakikatnya pengertian wirausaha dan wira swasta itu adalah sama. Nah, berasal dari katanya gini. Kalau wirausaha terdiri dari 2 kata, wira, usaha. Wira adalah tetap perwira yang berani, usaha adalah upaya. Kalau wira swasta, wira itu tetap artinya adalah dia seorang perwira yang berani, kesatria. Nah, kemudian swa itu 3 huruf SWA. Swa itu adalah artinya sendiri, mandiri gitu kan.
Kalau tak itu adalah sta, STA, wira swasta, sta. Kata tiga terakhir sta itu artinya adalah berdiri. Jadi wira swasta adalah orang yang berani berdiri sendiri. Dia tidak tergantung kepada orang lain. Ya. Jadi sama atau tidak? Beda, Bu. Beda. Bedanya di mana, Susilo? Ilo enak kan ilo. Susilo di mana bedanya? Susilo? Ya? Tadi yang bilang beda Susilo ya? Ya. Iya. Ya. Bedanya di mana bedanya Susilo? Kalau wirausaha mah lebih bersama apa ya? Bersama orang lain. Oh, tersalah Pak. Tersalah Pak. Enggak ada yang salah. Harus berani kan nih? Kan ada kata perwira itu berani. Susilo harus berani dong, gitu kan? Ayo, apa nak? Ajang lawak lo. Daroni, hanya mana itu Daroni? Apa? Anak siap ke Bu. Oh, Daroni. Oh, ya udah ibu coret Susilonya. Susilo ibu coret Daroni. Apa Daroni? Daroni tuh Bu, diam aja tuh Bu. Warnanya kuning ibu nggak ngeliat nih wajahnya Daroni nih. Padahal katanya power dengan ketemu guru. Mana tuh Bu? Bu. Apa Daroni? Bedanya apa Daroni? Nggak tahu. Susilo ya Bu. Hah? Kalau darah tuh seneng Iya. Jadi gini. Kalau wirausaha dan kewirausahaan itu adalah artinya sama ya, muaranya sama, tapi perbedaannya kalau wirausaha itu adalah bagaimana dia memiliki jiwa pemberaninya, kemudian bagaimana dia mengaplikasikan pemikiran yang kreatif, mewujudkan produk yang inovatif, itu adalah wirausaha. Tapi kalau kewirausahaan itu adalah orang yang berani berdiri sendiri, artinya adalah tidak bergantung pada orang lain, tetapi dia fokusnya adalah ke produknya. Yang penting saya buat produk deh, itu wira swasta. Yang penting saya berdagang deh, itu wira swasta. Ya, tapi bagaimana ilmu untuk menggali agar usaha itu adalah bisa berjalan, bisa berkembang, tidak jejaring, itu adalah wirausahanya, gitu kan? Bisa dipahami? Ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah secara garis besarnya bahwa pengertian wirausaha adalah seseorang yang berani, gitu kan? Di rumah sakit Ada di belakang. berani berusaha secara mandiri, kan? Wira swasta juga kan dia mandiri, dia berdiri sendiri sama. Jadi berusaha secara mandiri dengan upaya yang didukung kepandaian menggali suatu produk tertentu yang baru. Jadi wirausaha itu adalah lebih banyak mengeksplor tentang ilmu-ilmunya, mengembangkan usahanya, bagaimana berpikir kreatifnya, bagaimana mewujudkan produk yang inovatif. Gitu. Lewat ini slide pertama bisa dipahami? Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Nah, ini perbedaannya. Tadi yang pertama, slide pertama kita bahas tentang wirausaha. Berarti kita muara pemahamannya adalah ke orang yang menjalankan kegiatan usaha. Tapi di sini ada kewirausahaan. Bedanya ada kata terakhirnya sip. Kalau wirausaha adalah entrepreneur, kalau kewirausahaan adalah entrepreneurship. Sip. Nah, dikasih kata sip. Iya, Bu. Sip. Sip. Jempol. Roni sipin. Agib aktif, tetapi Ibu belum dicatat nih nama Agib nih, karena yang Ibu catat nama-nama siswa yang komunikatif. Agib ya, komunikatif tuh Ya, Bu. komunikasi, ngobrol, diskusi tentang pembahasan materi pelajaran. Oke, Gib? Ya, Bu. Ya, oke. Maaf ya kalau misalkan Ibu menyebutkan anak yang muncul di layar aja, yang lainnya belum kebaca. Nih suara perempuan nih, mana nih suara perempuan? Di mulut tuh, Bu. Di mulut kabut tuh, Bu. Oke, nggak apa-apa deh Ibu, nggak kalian, biar kita ada komunikasi ya. Yes. Tadi wirausaha adalah entrepreneur, kewirausahaan adalah entrepreneurship.
ada kata sipnya. Sip. Apa bedanya? Baca deh. Ayo, Daroni apa Baca bedanya yang di Daroni? yang ada Baca, tiga. Daroni apa sih, Dar? Nah, ada tiga ahli ini mengatakan pengertian tentang kewirausahaan. Baca dulu, Ibu kasih jeda kalian untuk membaca. Kemudian Oke. silakan kalau sudah dipahami apa bedanya dengan pengertian tadi sebelumnya wirausaha, baru deh berbicara, nanti Ibu tulis namanya dan dari jurusan apa. Silakan dibaca dulu ya. Wirausaha kan ya? Wirausaha ya Bu ya? Iya, Itu iya. Wirausaha sama apa, Bu? Ini kan di slide kelihatan nggak di slide nih? yang ada Ada 3 ya. ya, Bu. Ada 3 nih. Ada pengertian dari ahli tentang kewirausahaan. Jelas ya. Dibaca dulu pengertiannya. Robin. Nah, apa bedanya dengan kewirausahaan? Hanya kata sip. Hanya ada kata Wirausahaan terakhir adalah suatu proses. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan. Inovasi. Ya, Agib. Yang tadi yang baca adalah Agib. Nah, coba dari Zimmer aja. Antara pengertian Zimmer dengan tadi yang kita Zimmer. bahas. Yang pertama nih, kalau ini katanya udah paham ya, wirausaha adalah orang yang kaya atau menjalankan kegiatan usaha. Kalau yang dibaca tadi oleh Agib, yaitu menurut Zimmer, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan ya kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Apa bedanya dari menurut Zimmer aja dengan yang tadi? Proses penerapannya, Bu. Nah, ya, sip. Proses penerapan itu. Siapa ini yang berbicara? Daroni. Daroni udah ada catatan Boleh ya, Ibu. Daroni boleh. Dari Daroni TKR, boleh. dari TKR berapa Daroni? Boleh. TKR 2. 2. Oke, sip. Jadi Barang perbedaannya sama secara saya, Bu. sepintas begini, Kalau wirausaha itu adalah kita muara pengertiannya adalah ke orangnya, orang yang menjalankan usahanya. Tetapi kalau kewirausahaan adalah suatu prosesnya, suatu proses bagaimana dia memiliki pengalaman, bagaimana dia memiliki ilmu, bagaimana dia mewujudkan kreativitasnya dalam bentuk inovasinya. Jadi keilmuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan usaha. Itu pengertian kewirausahaan. Makanya pelajarannya namanya adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Bukan produk kreatif dan wirausaha ya. Kewirausahaan artinya Badan saya tetap menjawab. SMK untuk menjadi seorang wirausaha. Untuk menjadi seorang, insya Allah menjadi seorang pengusaha, gitu kan? Seperti itu. Jadi keilmuannya, prosesnya, pengalamannya, gitu kan? Itu adalah kita kewirausahaannya. Nah, menurut Safari nih yang kedua, kewirausahaan, dia memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Safari, kewirausahaan adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti, meskipun orang itu belum mengetahui guna ekonomisnya akan dijual. Berarti kalau Safari ini adalah pengertiannya, pemahamannya dari pengertian Safari ini adalah ruang lingkup untuk kegiatan wirausaha di bidang apa? Coba. Di bidang perdagangan, Bu. Iya, siapa yang tadi bilang perdagangan? Ujal, Bu. Supri abis mulutnya nggak kelihatan, Supri. Jadi nggak tahu kalau Supri lagi berbicara. Siapa Bukan, tadi yang? saya, Bu. Siapa? Nggak tahu. Mau nilai nggak? Mau nilai nggak? Kalau mau nilai yang aktif Ibu catat. Boleh, Bu. Saya udah kan, Bu. Udah ngomong kan, Bu. Ya, harus aktif. Harus aktif ya. Ya, Bu. artinya adalah kegiatannya, oh ya Bu, berarti ini adalah orang yang kegiatannya di perdagangan. Betul, berarti orang yang jualan, punya toko A gitu, online shop A gitu kan. Dia membeli barang dengan harga pasti. Mengetahui berapa ekonomisnya untuk
harga itu barang dijual. Contoh, bukan tidak ada beberapa toko yang menjual telur dengan harga yang berbeda. Ada. Ada ya? Ada, Bu. Oh di toko A Agen. itu Bu, 1 kilonya sekarang 23.000, tetapi di sini mahal Bu. Itu harganya 25.000. Ya itulah kegiatan wirausaha. Dia mungkin belinya dengan harga grosiran yang pasti, tetapi pada saat dia jual kembali, kenapa terjadi perbedaan, Bu? Mungkin terjadi perbedaan, ada kos-kos yang dia mungkin berbeda, ada ongkos kirim, ada bensin, kemudian ada ketentuan persentase keuntungan yang diminta oleh masing-masing pelakunya. Ada yang, oh saya mah pengen keuntungannya 20% aja deh, cukup, yang penting mah dapat untung. Ada yang menentukan keuntungan, oh saya mah pengen keuntungannya gede, 50% aja deh, biar dapat keuntungan banyak. Nah, kenapa terjadi harganya berbeda? Itu adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Seperti itu. Jangan seperti, artinya gini, Bu, orang jualan cireng itu adalah wirausaha, iya. Tetapi perbedaannya, kenapa? Ya, orang jualan bakwan, itu wirausaha kan? Betul nggak? Iya. Nah, bedanya seorang orang yang jualan bakwan dengan orang yang misalkan toko yang besar. Oke, kita ke CP deh. Ke Alfa. Kalau di Alfa ataupun usaha-usaha yang besar dihitung tuh harga jualnya ditentukan oleh biaya produksi atau biaya beli ditambahkan dengan keuntungan, mungkin ada tambahan biaya bensin transportasi sehingga jatuh harga sekian. Tetapi kalian perhatikan, orang yang jualan bakwan sama melakukan kegiatan usaha, berapapun dia modalnya, tetap aja berapapun jadi biaya produksinya, kemudian berapa produk yang dihasilkan harganya tetap satunya 1.000. Betul nggak? Ya kan? Nah, berarti harus harganya sama ya, Bu? Iya, walaupun harga naik modalnya tinggi gitu kan. Aja ujung-ujungnya dijual 1.000. Nah, berarti harus dipahami ini bagaimana cara menentukan harga jual. Dari mana, Bu? Ya dari pelajaran ini, pelajaran kewirausahaan. Jadi yang berbeda itu pas harganya ya, Bu? Kenapa? Ya, kalau menurut Sapari itu kan begitu ya. Kewirausahaan adalah orang yang membeli, dia membeli harga barang dengan harga pasti nih. Misalkan Ibu nih, pegang nih, apa nih yang Ibu pegang? Pulpen. Misalkan satu boxnya adalah dibeli dengan harganya, isinya misalkan 12 ya. Misalkan dibelinya dengan harga 50.000 satu box, kan? Satu box 50.000, misalkan satu box itu isinya 10. Berarti kalau dibagi rata-rata tanpa menentukan keuntungan dan lain sebagainya, tinggal dibagi aja harga belinya 50.000 bagi dengan 10, berarti jatuhnya harganya berapa? Misal contoh, 50.000. Kita harga beli 50.000, satu box isinya 10. Ya? Ya, Bu. Oke, berarti satu net nih tanpa keuntungan berapa nih? 5.000 kan? Tetapi di toko-toko yang lain ada yang 5.500, ada yang 6.000, mungkin ada yang 8.000 kan? Iya, Bu. Nah, itu dia belum mengetahui guna ekonomis yang akan dijualnya, gitu kan? Kenapa terjadi perbedaan? Ya itulah perbedaannya, ada beberapa faktor yang harus dipahami, diidentifikasikan, gitu. Nah, oke, lewat ya. Begitu juga nih pengertian yang ketiga menurut Robin. Kalau Robin, kewirausahaan adalah proses seseorang guna mengejar peluang atau kesempatan. Nah, mengejar peluang atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Bisa dipahami nih pengertian kewirausahaan? Nah, berarti prosesnya ya, proses ilmunya bagaimana jadi seorang wirausaha. Ngejamet dulu, ngejamet. Oke, sikap dan perilaku. Nah, ada di sini tuh. Kita ke materi yang kedua.
sikap dan perilaku wirausaha. Kok suara ibu ngedengung sendiri? Jelas nggak di kalian? Jelas, Jelas, Bu. jelas, Bu. Enggak jelas. Alhamdulillah. Dulu ibu lihat partisipasinya baru 89 dari target berapa nih? Masih jauh banget, tapi alhamdulillah. Suaranya enggak jelas, Bu. Hah? Suaranya mantul, Bu. Mantul ya suaranya ya? Iya, Bu. Suaranya dimatiin dulu. Gerak-gerak suara nih, Bu, kayak kaset rusak. Oh, malu, Bu. Salam, Bu. Mic-nya dimute dulu Bu biar Suaranya. kedengeran Ibu. Udah. aja, Bu. Udah. Salon. So kalian dimut aja dulu sekarang. Buset cantik banget, Bu. Hah? Udah. Jelas nggak? Jelas lagi nggak? Udah ya. Tadi ibu juga dengar kok suaranya ibu mantul sendiri gitu. Ya, Bu. Oke. Terkait dengan pelajaran kewirausahaan, Ibu ini dulu kasih gambaran lagi ya. Terkait dengan pelajaran kewirausahaan, sekolah kita alhamdulillah kebetulan adalah dirujuk jadi sekolah PK. Nah, salah satu programnya adalah SMK Membangun Desa yang pertama. Yang kedua adalah coba matikan dulu mic-nya. Nanti pada saat Ibu suruh buka, nanti dibuka kembali ya. Oke. Nah, program di sekolah kita yang sedang berjalan yaitu sekolah PK, diantaranya programnya ada sekolah SMK Membangun Desa dan ada sekolah pencetak wirausaha atau disebutnya dengan SPW. Nama mantannya Pak El. Membahas mantan apa membahas pelajaran nih? Karena masuk ke telinga ibu berbicara mantan nih. Aroni kubu teguh. Bu Sapu. Rian. Dimute aja Bu. Coba dimut deh sama kalian deh. Daroni Kalau ya. dari ibu. Biar Satu-satu. agak suaranya campuran Bu. Ya. Campuran kayak karet kok. Iya. Terus. Kalau di mute Al di mana A? Sebentar, ini ada anak ibu nih yang luar biasa. Harus satu-satu ya? Coba semuanya dari mana? Kalau semua. Ya nggak ada ya, satu-satu ya. Oh tuh. Saya itu mana? Mama sih yang ngerti. Ya sudah. Yang kesadaran sendiri dulu deh. Dimut dulu deh. Muhammad Samsul, Agib, Ageng, yang tampil di sini. Coba dimut dulu, Ibu akan memaparkan dulu program sekolah. Enggak. Sopinya. Ya. Halo. Ya, dimut nak, dimut semuanya nak. Dimut. Clara nanti nangis. Ya, Ibu nggak akan berbicara kalau masih ada yang berbicara. Iya tahu. Katanya tadi ada permintaan biar suara ibunya tidak terdengar saru, berisik di telinga masing-masing. Ya, boleh di-unmute, dinyalakan, tetapi tidak berisik. Kalau misalkan ibu tanya, baru deh berbicara. Oke ya? Sepakat? Ya, Oke. Bu. Ya, Bu. Sekolah kita di sini ada dua program. Dari mana? Ada program sekolah PK itu
Oh iya. Total. Yes. Nanti kalau itu pada saat nyala sendiri ya. Program yang kedua, selain yang pertama adalah program sekolah membangun desa, yaitu program di mana sekolah pencetak wirausaha. Nah, salah satunya pencetak wirausaha adalah terkait dengan mata pelajaran ini. Karena tujuan daripada SMK salah satunya adalah mendidik siswa-siswanya untuk menjadi seorang wirausaha atau pengusaha. Jangan salah, beberapa guru yang ada di SMK Negeri 1 Sindang juga sudah menjalankan kegiatan usaha. Salah satunya siswa juga ada, contohnya di sini tadi sudah menjalankan kegiatan usaha. Ya. Jadi kelebihan daripada SMK itu adalah dengan dengan SMA bahwa kita itu tujuannya adalah BMW. Mencetak siswa-siswinya adalah orientasi setelah lulus adalah bisa memilih BMW. B-nya apa, Bu? B-nya adalah bekerja. Jadi tadi kata Supri, Bu, saya memilih belajar di SMK. Tujuan saya adalah masuk kompetensi TKR. Tujuan saya adalah saya pengen bekerja. Minimalnya adalah entah di Astra, entah di AHM, ataupun di perusahaan-perusahaan yang lain. Begitu juga mungkin kompetensi yang lain, ya, punya tujuan untuk bekerja. Yang B, M yang huruf kedua M yaitu melanjutkan. Boleh tidak, Bu? Boleh, bahwa lulusan daripada SMK tidak hanya semuanya khusus bekerja, tidak bisa melanjutkan, tidak, bahwa lulusan SMK pun adalah bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah kemarin ada kabar Tata Busana diterima di perguruan tinggi. Kemudian dari TOI ada yang masuk ke Polindra Indramayu. Jangan salah, Polindra Indramayu pun itu politeknik negeri ya yang diakui. Gitu. Kemarin juga ada prestasi-prestasi dari mahasiswa Polindra merebut kejuaraan dalam kegiatan lomba tingkat nasional. Nah, kemudian yang terakhir huruf yang ketiga adalah W. W itu adalah berwirausaha. Jadi nanti tujuan lulus itu adalah tidak hanya bekerja, tidak hanya melanjutkan sekolah, tidak hanya berwirausaha. Jadi 3 pilihan itu adalah lebih luas, kalian memilih yang mana. Bukan seperti itu. Nah, terkait dengan program sekolah pencetak wirausaha yang berhubungan dengan pelajaran yang Ibu ampu dengan beberapa rekan di sini, yaitu sekolah pencetak wirausaha terkait ya dengan kita. Nanti ada beberapa pembimbing yang akan membimbing, contoh seperti Ageng, tentang bagaimana omsetnya, tentang bagaimana melakukan jejaringnya, tentang bagaimana melakukan pelayanan. Nanti ada pembimbing-pembimbing untuk melakukan kegiatan tersebut. Mungkin pendataan-pendataan yang kita miliki hanya sebatas 30 sekian siswa yang sudah menjalankan kegiatan usaha. Itu pun belum terekam semua. Kalau misalkan terekam semua, kalian mau disurvei, didata, saya yakin siswa-siswa kita SMK Negeri 1 Sindang banyak yang sudah sebenarnya menjalankan kegiatan usaha. Apa sih, Bu? Masa siswa sudah diwajibkan berwirausaha? Itulah kelebihannya. Contoh, kelebihannya kalian mau ke Astra, kelebihannya kalian mau kerja di Epson, kelebihannya kalian mau keluar negeri, itu adalah orientasinya bekerja. Tetapi kalau orientasinya bekerja akan dilakukan setelah lulus sekolah, betul? Betul. Ya, setelah mendapatkan ijazah bisa melakukan pelamaran terhadap pekerjaan yang dituju. Tetapi keuntungan wirausaha adalah tidak bisa dilakukan sambil, itu kelebihannya. Bisa dilakukan sambil seorang siswa sambil berwirausaha. Saya melihat waktu aktif pembelajaran banyak kakak-kakak kelas kalian, mungkin pada saat kalian kelas 10, walaupun ketemunya cuma 1 semester, betul ya? Nah, ada yang bawa makanan, jajanan di sekolah, itu kelebihannya. Kenapa?
Ya, bisa fleksibel dilakukan sambil belajar, dilakukan sambil sekolah. Kemudian ada dilakukan sebagai pengajar sambil jualan, ada beberapa, alhamdulillah, kalaupun disebutkan itu satu persatu banyak. Ya, contoh ada guru kita yang sudah memiliki CV. Nah, itu adalah salah satu disebutnya adalah pengusaha. Karena apa? Dia sudah memiliki usaha yang berbadan hukum. Gitu kan? Berbeda dengan kita misalkan contoh ibu menjajakan jualan ibu lewat online, lewat WA gitu kan. Dijajakan tetapi belum memiliki nama, belum ibu daftarkan. Itu adalah usaha kecil ya. Tapi ada guru di sini, ibu sebut aja deh. Pak Heri, dia sudah memiliki CV, berarti dia sudah berbadan hukum tuh, usahanya sudah didaftarkan. Nah, sudah sah, berarti ada kegiatan usahanya, ada nama usahanya, ada tempat usahanya. Nah, itu akan direkam dipantau oleh dinas terkait. Contoh di Indramayu, ada nggak perusahaan yang kalian lihat sekitar Indramayu? Nggak ada. Oh, masa nggak ada? Banyak. Banyak ya. Coba ada yang tinggal di daerah Dukuh. Anak mall kaur jadi. Bukan mall belum jadi. Yang dari Dukuh ada Pekandangan Dukuh Bungkul. Dongkal, Bu. Perusahaan kerupuk, Bu. Disebutnya apa? Kenanga, Bu, kenanga. Kenanga ya. Nah, di Kenanga itu ada disebutnya orang kita ngomongnya apa? Pabrik ya? Pabrik. Nah, pabrik. pabrik kerupuk. Nah, itu. Nah, kalau misalkan dalam kegiatannya begini Ibu gambarkan ya. Perbedaan usaha yang sudah berbadan hukum atau usaha yang belum berbadan hukum. Contoh, yang disebutkan di pabrik kerupuk itu adalah berarti kegiatan usaha lagi begini. kegiatan usaha yang sudah berbadan hukum. Ini lagi nih. Lanjut ya. Ada suara-suara lagi nih yang mengganggu nih. Ya. Apa Bu perbedaan berbadan hukum dengan perusahaan? Nanti akan lanjutnya kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Kalau yang berbadan hukum berarti adalah kegiatannya sudah terdaftar, sudah sah, sudah legal, ya. Siapa ini yang berisik lagi nih? Berisik lagi nih. Ya. Oke. Ini kita bahas deh lebih lanjut lagi. Ini kita kembali lagi ke laptop. Ke sikap dan perilaku wirausaha. Aduh, Neng. Bisa lanjut? Ayo, Bu, Lanjut ya. dilanjut. Oke. Sikap. Berarti kita tadi materi yang pertama tentang pengertian sudah lewat, insya Allah dipahami. Kemudian yang materi yang kedua yaitu tentang sikap dan perilaku wirausaha. Sikap dan perilaku. Banyak sikap itu perilaku. Yap. Sama enggak Bu? Sama kan Bu? Ya. Tapi di sini diidentifikasikan berbeda antara sikap dan perilaku wirausaha. Nah, kalau bersikap, sikap wirausaha di sini adalah mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang pertama diidentifikasikan yang ke satu nih. Ada kata kreatif dan inovatif. Baru pertama dengar sebelumnya. Jelas ya. Apa sih? Aduh, Bu, setering. Suara ibu nggak jelas lagi? Iya, Bu, Bu. setering. Gak jelas, Bu. Gak ada suaranya tadi. Nggak ada suaranya? Jelas. Iya, Sekarang ada suaranya lagi nggak? ada, Bu. Ada ya? Sudah ada, Oke, sudah ada. kita bahas deh, nanti mungkin akan dilanjutkan oleh pengampu guru berikutnya. Ibu satu dulu deh tanggung. Sikap dan perilaku wirausaha. Apa perbedaan kreatif dan inovatif? Satu deh. Nanti Ibu catat lagi siapa yang berani jawab, Ibu catat lagi. Nanti dapat nilai plus dari Ibu.
Apa Bu? Ini mampu berpikir, bertindak kreatif dan inovatif. Itu sikap wirausaha. Kreatif itu kan sering kalian dengar ya, dengan inovatif ya. Ya, apa tuh? Kreatif itu apa? Inovatif itu apa? Menciptakan suatu Ide terbaru, produk Bu. Bu, itu kreatif Bu. Menciptakan produk Ada hal yang kreatif. baru. Kalau inovatif? Ilo Bu, tahu ilo Bu. Menciptakan produk yang berinovasi. Jadi gini, kita pahami dulu sebentar ya. Bentar, Ibu bahas dulu sebentar. Proses hasil pengembangan, Bu. Menghasilkan bahan, bagus. Nih, kalau kreatif itu adalah kreativitas, tapi asal katanya dari kreatif. Kalau kreativitas adalah sudah dalam bentuk wujudnya. Tapi kalau kreatif itu adalah orang yang kreatif awalnya dari pemikiran dulu, orang yang berpikirnya tidak mau diam, orang yang mudah jenuh, orang yang pengen melakukan ini itu adalah kreatif ya awalnya. Dari konsepnya itu orang yang berkonsep itu adalah orang yang kreatif. Inovatif itu adalah melakukan pembaharuan. Inovatif itu adalah melakukan pembaharuan. Contoh, pada saat kita melakukan kegiatan usaha, orang yang jualan dagang ya itu aja, orang jualan dagang online, orang jualan produk ini itu kan ya tidak akan bisa lepas dari orang yang jualan produknya sama atau menciptakan produk sama. Tetapi kita tidak boleh dalam posisinya adalah meniru, menjiplak, karena dalam berwirausaha itu ada 3 yang harus dipahami. Ada istilah ATM. Awas tuh. ATM apa? Yang kalian pahami? Ya. Mengeluarkan duit. Untuk ambil uangmu gitu kan, tidak. Kalau di dalam kegiatan wirausaha adalah ATM itu yang pertama, A itu amati. Oh dia jualan ya, diamati. Oh produknya dari mana ya? Oh bagus produknya, bagaimana cara bikinnya, diamati dulu. Nah, kalau sudah diamati, yang kedua adalah T, tiru. Boleh tidak tiru? Boleh. Ditiru, kita membuat produk yang sama dengan dia, tetapi tidak menjiplak karena ada M. Yang ketiga adalah memodifikasi. Jadi harus ada perbedaannya. Tidak harus meniru tetapi tidak menjiplak, meniru tetapi harus bermodifikasi. Contoh ada produk lah, kalian tahu deh yang namanya motor antara Yamaha dengan Honda, bersaing tidak tuh? Modelnya hampir sama, namanya juga sama ya. Ada Scoopy, ada lagi kalau Scoopy dari Yamaha, dari Hondanya apa tuh yang mirip? Beat, gitu kan? Itu bersaing. Nah, itu adalah kreativitas dan inovasi. Itu ada yang angkat tangan, Tantri, ada yang ditanyakan? Tantri? Dian Bu mau nanya tuh Bu. Tantri angkat tangan. Oke deh. Bu mau nanya Bu. Ibu mohon maaf, ini waktu sudah. Neneng mau nanya Bu. Siapa yang mau nanya? Neneng. Mangan Bu. Mangan. Itu Dian mau nanya tuh Bu. Dian Bu. Dinda angkat tangan mau nanya apa nak? Neneng Anita Bu. Dian Sulastri tuh Bu mau nanya Bu. Iya, Dian Asarih nih. Mau nanya apa nak? Ya, nak apa dia daro ikut dia dar. Dian. Oh, berarti cuma kepencet mungkin ya. Oke. Enggak, Berarti Neneng Anita mau nanya Bu. Hah? Jelas daro dia. Oke deh. Asik banget ngobrol dengan kalian, tak terasa 1 jam, mungkin masih kurang sebenarnya. Tapi apalah daya dengan media, dan kalian juga sayang kuotanya untuk mata pelajaran yang berikutnya disimpan. Kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Ibu baru membahas tentang pengertian. Nah, ini juga sikap perilaku mungkin akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan guru yang lain. Semoga sehat semuanya, salam sehat, jaga diri, protokol, jaga orang tua. Pokoknya yang pertama adalah kita yang utama adalah sehat aja dulu pada masa pandemi ini ya.
Oke. Terima kasih yang punya semangat untuk belajar. Terima kasih yang sudah join. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Ninja Bur. See you semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Salam. Taruh nih. Ilo jangan ngomong Ilo. Ribut by Daroni. Darmono. John Wick Tibur dipatahin Bu. Ya dimatiin sob silakan. Geger. Ya dimatiin silakan di live ya. Di live ya. Sendiri ya. Masih kangen ya? John Wick. Iloro lu cewek. Sirian tuh Bu, masih kangen sih Bu.